Bapak, Ibu, Saudara sekalian, puji Tuhan, hari ini kami dan kita sekalian bisa bersama-sama dan berjumpa kembali dalam melaksanakan ibadah Patuan Keluarga. Untuk memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 17 ayat yang pertama. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Maria, umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita diberkati oleh Tuhan yang Maha Kasih. Oleh karena itu, sekalipun kita tidak ada waktu, kesempatan untuk bertemu, namun melalui ruang kaca di dalam ibadah online keluarga ini, kita bisa melakukan dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, marilah kita masing-masing kita serahkan ibadah ini di dalam tangan pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita serahkan pada Tuhan. Sumber pertolongan kita hanya dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya menyertai hati dan pikiran kita masing-masing saat ini dan selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus tercurahkan kita saat ini dan selama-lamanya. Amin. Tema ibadah pada malam hari ini yaitu untung. Tema ini pendek tapi sangat berat didapatkan. Oleh karena itu kita sambut dengan pujian 197. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan geluh.
akan tahan berperang di surga yang bakal. Dengan Yesus ku menang. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Demikian pujian yang boleh kita rasakan pada malam hari ini, sungguh mengantar di dalam kita untuk memasuki di dalam prapaskah yang ketiga. Oleh karena itu, marilah kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dari rumah kami masing-masing. Bahkan di dalam kami istirahat semalam, kami boleh bangun dengan keadaan selamat. Pada kesempatan ini pula Tuhan telah mengizinkan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kesempatan ini pula kami juga akan mendengarkan sebagian sabda Tuhan yang akan diambil dari Ibrani 9 ayat 23 sampai 28. Oleh karena itu ya Tuhan, buka roh hati kami masing-masing sehingga kami boleh mengerti, terlebih kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu ya Bapa, layakkanlah hidup kami sejalan dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Bacaan kita untuk hari ini diambil dari Ibrani 9 ayat yang ke-23 hingga yang ke-28. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Terima kasih, itulah pembacaan sabda Allah di dalam ibadah keluarga malam hari ini. Oleh karena itu kami ingin membaca ulang pada bagian yang terakhir, Ibrani 9 ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan dimanapun mereka berada. Mohon maaf kalau pada kesempatan ini kita masih diberi
waktu yang tidak terlalu lama, tidak terlalu banyak, karena suatu hal pandemi COVID-19 yang masih berhenti. Oleh karena itu merujuk dari tema pada malam hari ini yang ditengarai dengan tema untung. Oleh karena itu di mana saat-saat kita mengalami kesulitan datang, tetap tinggal atau pergi. Oleh karena itu marilah kita simak di dalam video pendek ini agar kita juga bisa mengambil hikmahnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di saat sulit, kita biasanya ditekan dan dituntut. Yang namanya waktu itu menentukan. Di mana waktu-waktu kita biasanya kita itu asik di dalam mereka dan menempatkan diri sebagai makhluk sosial yang bersifat personal. Oleh karena itu ketika tadi kita sudah menyimak sebuah video pendek yang mana mereka juga tidak lepas dari sebuah peristiwa yang namanya kecelakaan. Hanya sebuah hal yang dia alami, dia tidak sampai jatuh meninggal, tapi dia masih bisa bangkit kembali. Itu boleh dikatakan hidup dalam sebuah keuntungan. Oleh karena itu, apabila kita menghadapi sebuah bencana, apakah kita itu tetap diam atau pergi atau cari penolong? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menghadapi sebuah kehidupan atau kita saat ada sebuah tantangan dan bencana, kita tentu akan menghindar dan kita akan pergi. Ketika kita akan melakukan tindakan dan melangkah menghindar, di situ kita timbullah sebuah pemikiran, kemana saya harus pergi. Tidak lain dan tidak bukan secara umat beriman kita akan pergi kepada Tuhan Yesus, yaitu untuk menyisihkan waktu ya berdoa. Ini sering kita lupakan. Seperti saat ini semua orang pasti galau, cemas, mupus dan putus harapan. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, bencana di mana-mana terjadi, tanah longsor, hujan deras yang bisa membawa harta benda kita yang sudah lama kita kumpulkan. Lantas siapa yang terhindar dan bertahan? Kita tidak tahu. Oleh karena itu di dalam Filipi 1 ayat 21 mengingatkan buat kita, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ayat ini nampaknya masih relevan di dalam kehidupan di era pandemi ini. Dikala sejak dulu kala para rasul dan para gembala-gembala Tuhan yang dipilih dan dipanggil, dia menyebarkan karya penyelamatan di dunia. Namun ketika dunia itu terus bergulir dan berubah, manusia melalaikan
bahwa Allah itu masih menyertai kita. Oleh karena itu dengan firman Filipi 1 ayat 21 yang boleh kami ulang kembali, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini jangan sampai kita telan mentah begitu saja. Artinya, dikala kita dihadapkan sebuah tantangan yang diancam jiwa dan nyawa kita, jangan semudah nyawa jiwa kita serahkan. Itulah sebabnya kita harus mempunyai prinsip cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, yang dalam arti kita juga ikhlas di dalam melakukan action pelayanan, dan cerdik kita berarti bisa memilih, memilah dan memutuskan mana yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, orang percaya yang sejati yang hidup di tengah-tengah kehendak Allah tidak perlu takut terhadap kematian. Mereka mengetahui bahwa Allah mempunyai maksud untuk kehidupan mereka dan bahwa kematian bila itu datang hanya merupakan akhir tugas mereka di dunia dan awal kehidupan yang lebih indah bersama Kristus. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga dengan tema untung di sini kita tidak serta-merta bahwa untung itu datangnya langsung gebuk itu. Tapi itu ada dasar, yaitu kita hidup di dalam Yesus Kristus. Banyak manusia di era globalisasi dan transformasi ini, manusia itu dihadapkan sebuah tantangan yang tidak ringan. Baik tantangan di dalam menghadapi pekerjaan, tantangan di dalam menghadapi ekonomi, bahkan di kalangan milenial atau para pemuda, yaitu merasa saya ini kok belum dapat teman yang sepadan. Ini merupakan tugas kita bersama, saling mendoakan dan saling memberikan rasa empati, simpati kepada warga untuk mendampingi dan menolongnya, dan kita tidak boleh aman di zon nyaman kita masing-masing. Sehingga di dalam kita yang saat ini disiapkan sebagaimana Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau Bapak dan Ibu sepelayanan yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kita ini adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang tidak akan diterlantarkan, bahkan anak-anak Allah yang sudah dipanggil, terpilih, dan diberkati. Oleh karena itu, sebagai umat Kristen kita harus ada keberanian. Janganlah kita menghadapkan diri pada kematian, tapi kematian hanya di dalam Yesus, sehingga kekal abadi yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sepelayanan yang dikasihi Tuhan, sehingga Tuhan punya rencana dan semua pasti terjadi bagi umat yang setia sampai mati, tidak akan sia-sia dalam kehidupannya, percayalah. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 sudah memasuki tahun 2021. Bahkan sekarang sudah tanggal 7 Maret, tanggal 9 Maret, tanggal 10 Maret, ini kita masih bisa melihat berapa yang sudah meninggal dan berapa yang sudah terindikasi. Ini tidak kita alami sendiri. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, sehingga dengan kesempatan ini kita harus bersyukur kepada Allah yang Maha Kasih, kita masih diberi kesempatan. Di perjanjian yang lama, orang Israel menanti dengan ketegangan munculnya kembali imam besar. Mereka setelah ia memasuki tempat yang Maha Kudus untuk mengadakan pendamaian.
Demikian pula orang-orang percaya yang mengetahui bahwa imam besar mereka telah memasuki tempat yang maha kudus di surga sebagai pembela. Menanti-nanti dengan harapan yang sungguh-sungguh kemunculannya kembali untuk membawa keselamatan sempurna. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, sehingga pada kesempatan ini pula kita memastikan dan kepastian di dalam hidup kita. Oleh karena itu, di dalam kita akan memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga, dan umat pilihan Allah harus yakin dan mengharapkan pada karya keselamatan, sehingga semua perlu ditata dan disiapkan, bukan bangunan rumah, atau semata-mata bangunan itu hanya sebagai lambang, akan tetapi kita juga memperhatikan bangunan rumah Allah, yaitu tubuh jiwa kita, yang mana manusia itu sering berbalik arah. Yang kita wujudkan adalah hanya lambang-lambang, yang mana itu sebagai hal yang nampak, akan tetapi bangunan surgawi yang tidak nampak dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus, yaitu kematian dan kebangkitan, yang itu biasanya kita kesampingkan. Tapi melalui ibadah keluarga di tempat ini, kita senantiasa menyiapkan sepenuhnya kehadiran Allah yang hadir di dalam rumah yang disiapkan di dalam iman kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita akan memasuki di dalam doa. Mari kita berdoa. Karena kasih dan penyertaan Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian dari sabda Allah. Kiranya sabda sebagian kecil ini dapat menjadikan landasan di dalam hidup kita sejalan dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, layakkanlah hidup kami selanjutnya. Di dalam kita akan memasuki di dalam perayaan Paskah mendatang. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan merespon kasih Allah dalam wujud persembahan yang akan disertai dengan pujian 415. Baik Bapak dan Ibu jemaat sepelayanan yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan memasuki di dalam doa syafaat sebagaimana kita sebagai umat yang telah terpilih, terpanggil dan terberkati. Kita senantiasa harus mau dan mampu mendoakan kepada siapapun. Oleh karena itu marilah kita serahkan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat ini, yang nanti akan kita teruskan dengan doa Bapa kami yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat
semata-mata hanya kepada Allah Bapa surgawi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Tuhan mengasihi kami. Di dalam kami melakukan ibadah pada malam hari ini. Awal, pertengahan hingga akhir kami boleh melaksanakan ibadah dengan penuh syukur. Namun di sisi lain kami juga mohon penyertaan Tuhan. Apabila saudara-saudara kami dimanapun mereka berada tidak dapat menikmati pujian, sembah, dan doa. Melalui kesempatan ini izinkan Tuhan kami membawakan doa. Utamanya buat saudara kami karena sakit penyakit. Tuhan jamak dan pulihkan kembali sehingga mereka dapat dipulihkan dengan diganti organ tubuh yang baru. Dan organ tubuh yang rusak karena roh najis Tuhan lepaskan. Sehingga pada kesempatan lain mereka bisa berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami juga menyerahkan buat anak-anak jemaat dimanapun mereka berada. Baik anak-anak yang masih balita, anak-anak yang masih duduk di sekolah menengah, duduk di bangku perguruan tinggi, kiranya Tuhan sertai. Dan Tuhan berkati dengan akal budi yang baik. Cita-cita dan pengharapan sebagaimana anak-anak Tuhan jangan sampai gagal. Di dalam menapak cita-citanya mereka bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami juga bersyukur sekalipun COVID pandemi belum berakhir. Kami masih Tuhan berkati. Hal ini terbukti bahwa kami bisa melakukan pekerjaan dan aktivitas kami seperti biasa. Kami boleh makan makanan yang telah Tuhan berkati, yang semuanya itu boleh menjadi sarana di dalam kami untuk melakukan aktivitas. Namun demikian Tuhan, kami juga menyerahkan buat anak-anak kami yang juga masih belum mendapatkan makanan dan minuman karena pekerjaan mereka tidak jelas. Oleh karena itu kami menyerahkan buat anak-anak jemaat yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Terlebih juga buat anak-anak jemaat yang belum mendapatkan pasangan yang sepadan, kiranya Tuhan berkati. Bapa di dalam surga, kami juga telah menyerahkan sebagian kecil persembahan yang berasal daripada Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan ini menjadi sarana pelayanan di ladangnya Tuhan. Bapa di dalam surga, terlebih kami juga tolong dan pimpin agar kami dapat mempersembahkan tubuh jiwa raga kami sebagai persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Bapa, kami nanti juga akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Namun di malam hari kami juga perlu istirahat. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi sehingga di pagi hari kami dapat bangun dengan selamat. Dan kami dapat melakukan aktivitas kembali sebagaimana pekerjaan yang telah Tuhan anugerahkan buat kami. Oleh karena itu ya Bapa, doa permohonan kami hanya kami landaskan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami,
Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, kita sudah sampai pada ujung ibadah pada malam hari ini. Namun marilah kita kembali melakukan tugas dan panggilan kita masing-masing. Baik kita sebagai pegawai ASN Polri ABRI, wirausaha, wira swasta, dan kita pun juga menjadi saluran berkat bagi siapapun. Oleh karena itu kembalilah dan bekerjalah seturut dengan kehendak Tuhan. Kita sambut dengan pujian 395. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sebelum mengakhiri ibadah ini, ada saudara kita yang akan memberi kesaksian sebelum kita akan menerima berkat di dalam akhir ibadah ini. Untuk itu kami beri kesempatan kesaksian pada saat ini. Hai, namaku Andrean. Puji Tuhan, pada saat awal masuk kelas 7, saya pernah mengalami pengalaman yang pahit. Saat itu, saya dibully sama teman satu kelas. Saya merasa takut ke sekolah. Saya juga takut ngomong sama orang tua. Tetapi, setiap malam mau tidur, saya selalu berdoa untuk menghilangkan rasa takut dan berdoa agar teman saya diberi pengampunan dan terbuka hati serta pikirannya. Setelah berjalan 1 minggu, ternyata Tuhan mendengar doa saya. Teman saya ketahuan berbuat kesalahan di sekolah dan diketahui oleh bapak dan ibu guru. Akhirnya dia meminta maaf ke semua teman kelas dan dia dipindah sekolah sama orang tuanya. Halo, namaku Via. Pada awal kelas 7 SMP pada tahun 2017, aku selalu kesusahan saat mata pelajaran olahraga. Saat disuruh lari mengelilingi sekolah, lututku terasa sakit dan tidak kuat berlari. Akibatnya, aku selalu tertinggal di belakang dan ditegur guruku. Pada waktu penerimaan rapot semester 1, wali kelasku menyarankan agar aku diperiksakan ke dokter saja. Dan benar saja, saat diperiksakan ke dokter, aku ternyata mengalami dislokasi lutut, yang artinya posisi tempurung lututku miring. Akhirnya, aku harus menjalani fisioterapi. Melihat teman-temanku bisa berlari tanpa harus kesakitan terkadang membuatku iri.
Mereka bisa langsung mendapat nilai jika ada penilaian, sementara aku harus membuat tugas makalah. 1 tahun menjalani fisioterapi tidak membuat lututku sembuh. Karena kata dokter, penyebab dislokasiku ini sudah terlalu lama. Akhirnya, aku harus menjalankan operasi pada lutut kananku. Awalnya, aku merasa santai karena aku kira setelah operasi, lututku hanya akan diperban biasa dan tidak masuk sekolah selama 1 minggu. Ternyata, kakiku harus digips dan aku tidak masuk sekolah selama 1 bulan. Aku banyak sekali tertinggal pelajaran, dan saat masuk sekolah pun, aku langsung dihadapkan dengan ujian tengah semester. Pergerakanku di sekolah juga terbatas karena kakiku ini. Tapi dalam kondisiku yang seperti itu, Tuhan tetap menjaga dan tidak pernah meninggalkanku. Tuhan memberikan orang-orang baik di sekitarku, seperti Mama dan Uti yang setia merawatku, ayah yang selalu menuntun dan kembali mengajarkanku berjalan, serta adik dan sahabat-sahabatku yang selalu menjadi support sistemku. Tuhan juga menyertai dan membimbingku saat aku mengerjakan ujian dan mengejar materi yang tertinggal. Sekian, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah usai di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Oleh karena itu, siapkanlah hati dan pikiran kita di dalam memasuki Prapaskah minggu ketiga ini. Jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oleh karena itu, marilah kita terima berkat melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.